Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini bersama Pak Febri Sugianto, SPD, JAS, sebagai Ketua PPDB SMK Negeri 3 Sampit tahun pelajaran 2023-2024. Nah, jadi di sini kita akan bertanya, Pak. Nah, karena ini ada banyak sekali yang DM di Instagram atau juga di WA terkait dengan PPDB 2023 ini. Baik. Nah, untuk jadwal dulu, Pak. Kita berbicara masalah jadwal. Jadwal kapan, Pak, diselenggarakannya? Baik, Pak Ipit, terima kasih. Saya Febri Sugianto di sini mendapatkan tugas untuk menjadi panitia PPDB tahun 2023-2024. Untuk pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang mengenai PPDB. Yang pertama, ini sudah tahapan bulan Mei, Juni ini tahapan sosialisasi. Jadi kita sudah menyiapkan informasi-informasi terkait dengan PPDB. Namun untuk pendaftarannya, Pak, kita serentak ya, sekalteng untuk sekolah tingkat atas atau SMK. Itu kita mulai tanggal 26 sampai 28 Juni tahun 2023 untuk pendaftarannya. 3 hari, Pak ya? 3 hari saja, 3 hari. online. Tidak ada kita memberikan formulir seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Oh, iya. Berarti ini untuk pendaftarannya kita secara online. Online, Pak. Karena ada banyak sekali nih, Pak, yang nanya ke sekolah ngambil formulir segala macam itu. Berarti sudah tidak ada lagi untuk pengambilan formulir di sekolah. Tidak ada. Jadi nanti pakai aplikasi dengan kerjasama ya dengan Telkom, PPDB Kalteng ya, itu nanti adik-adik calon siswa baru SMK 3 bisa saja, tidak harus ke sekolah, bisa di rumah, bisa kapanpun selama waktunya itu berlangsung, yaitu tanggal 26 Juni sampai tanggal 28 Juni 2023. Nah, apakah kita membuka ini, Pak, posko, Pak, di sekolah, Pak? Kami tetap membuka posko untuk di sekolah kita selama pendaftaran. Ya, gunanya satu untuk memberikan informasi. Bagi masyarakat yang menginginkan informasi tentang PPDB di SMK 3. Posko itu adalah jam kerja dari jam 7:30 pagi sampai jam 12. Oh iya, jadi posko ini untuk memberikan informasi, tidak mendaftarkan ya, Pak? Iya. Posko ini hanya memberikan informasi saja, Pak. Tapi tidak untuk mendaftarnya, nanti kita bisa bantu aja. Ya, tapi tetap mereka masing-masing kita membantu membimbing. Betul sekali. Oke, baik. Tadi masalah jadwal, kemudian kita ini, Pak, untuk di SMK Negeri 3 Sampit nih untuk jalur. Ini kan ada juga banyak nanya jalur untuk pendaftar, apakah ada prestasi kah dan lain sebagainya, ini bagaimana, Pak? Baik, di pendaftaran PPDB SMK 3 dan SMK Negeri seluruh Kalteng kita membuka 3 jalur, Pak. 3 jalur. Ya, jalurnya satu yaitu jalur terdekat, jarak terdekat. Bisa dihitung dari koordinat antara sekolah dengan rumah domisili. Untuk pendaftaran itu berdasarkan KK atau surat domisili. Yang kedua lewat jalur afirmasi. Afirmasi apa ya, Pak? Afirmasi itu bagi para pendaftar yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau PKH ataupun KKS. Iya. Nah, itu yang memiliki. Bukan surat keterangan RT, ini kita tidak terima, atau kelurahan itu kita tidak terima. Harus surat yang tertera di situ. Jadi yang memiliki surat KIP apa yang sudah disebutkan Pak Febri tadi. Itu yang ketiga adalah jalur satu lagi, Pak. Afirmasi dan disabilitas. Jadi disabilitas bisa masuk juga ke SMK Negeri 3 Sampit. Bisa. Nah, surat disabilitas itu ada jumlahnya itu sekitar 15% dari daya tampung yang ada di kelas itu. Jadi perlu saya sampaikan, tadi sudah saya sampaikan, untuk kelas jarak terdekat itu hanya 10% dari jumlah kelasnya. 10% dari jumlah yang ada di kelas itu. Iya. Nah, 10% ya kira-kira kalau kita 32 atau 36 itu nanti berarti satu kelasnya 3 atau 4. Nah, kalau disabilitas 4 atau 5, seperti itu, Pak Ipit. Terus kemudian
tadi jalur yang berikutnya Pak, jalur akademik dan prestasi. Akademik dan prestasi. Nah, itu jalur yang ketiga Pak. Iya, jalur akademik dan prestasi, yaitu kita berdasarkan kalau akademik itu berdasarkan hasil nilai sumatif sekolah. Ada 4 mata pelajaran, yaitu 1 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Matematika dan IPA. Kita jumlah, dan jumlah itu menjadi ranking nantinya untuk jurusannya atau program keahliannya. Untuk prestasi, jalur prestasi, apabila calon dari peserta didik ini memiliki prestasi bisa dari olahraga, prestasi dalam seni. Berarti akademik dan non akademik ini maksudnya. Non akademik dan akademik. Nah itu, tapi ada syaratnya Pak Ipit. Oh iya, apa syaratnya Pak? Syaratnya itu harus minimal juara 1, 2, 3 di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten paling minimal. Paling minimal. Jadi kalau misalnya nanti juara kelas itu berarti tidak termasuk Pak? Tidak termasuk. Atau juara misalkan juara menyanyi di sekolah. Menyanyi di sekolah itu tidak masuk. Kemudian lomba antar ulang tahun sekolah itu ulang tahun sekolah juga tidak berlaku. Oh, iya. Dan di piagamnya bisa menunjukkan piagamnya, nanti kan di-upload ya. Piagamnya itu harus menunjukkan juaranya. Tidak hanya sebagai peserta, tapi juara 3, juara 2 dan juara 1. Itu ada poin tersendiri untuk kabupaten. Artinya ini nanti piagamnya harus jelas, ada tertera atau deskripsi kalau misalnya dia ini adalah juara 1, 2 atau 3. Betul sekali. Itu, nanti di-scan yang aslinya, kemudian di-upload. Di-upload pada saat mendaftar. Itu ada poinnya, kemudian juara provinsi otomatis lebih tinggi, dan nasional sampai internasional, seperti itu. Jadi untuk yang akademik ini Pak, sebenarnya jalurnya akademik dan prestasi Pak ya. Akademik dan prestasi. Jadi nanti include Pak. Jadi ditambahkan langsung otomatis gitu kalau itu. Punya piagam akademik nanti akan bertambah dengan ditambah dengan nilai akademiknya yang tadi. Poinnya itu Pak. Oh iya, terima kasih Pak Febri. Terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini ada juga yang bertanya terkait dengan syarat. Pada saat masuk ke SMK 3 ini apa sih syaratnya? Apakah harus periksa ke dokter untuk buta warna dan sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan untuk syarat-syaratnya Pak. Untuk syarat pendaftaran itu hanya cuma 3 saja. 3. 1, batas usia itu 21 tahun maksimal, itu per 1 Juli tahun 2023 ini. Nah selebihnya kita tidak bisa, itu sudah tidak syarat. Berarti di atas dari 21 tidak bisa. Nah, bisa memiliki yang sudah lulus tahun lalu, bisa memiliki ijazah, dan kejar paket sudah bisa. Kejar paket bisa. Yang penting ada nilainya tadi untuk pertimbangan akademiknya. Kemudian yang syarat kedua adalah memiliki KK dan surat domisili. Ya, KK-nya. KK dan domisili Bang. Iya. Atau mungkin atau salah satu. Kalau sudah punya kakak ya udah otomatis. Nah itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah maaf ya, yang keempat ya, itu memiliki kartu sehat, berbadan sehat. Oh, kartu berbadan sehat. Kartu berbadan sehat itu bisa dicari di puskesmas terdekat atau lewat surat dokter. Surat dokter. Itu. Jangan pakai surat bidan atau mantri ya, kami tidak terima. Harus instansi yaitu puskesmas dan dokter saja. Jadi harus ke puskesmas atau ke dokter, Bang. Untuk surat sehat. Nah, satu lagi Pak Ipit, tadi saya lupa mengenai ijazah. Nah, bagi yang belum memiliki atau baru lulus saja, kita masih menerima dengan surat kelulusan aja, tapi yang asli ya, bukan fotokopi. Surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus yang ada nilainya itu, Pak. Yang ada nilainya. Surat keterangan lulus pengganti ijazah. Betul sekali. Ya. Itu. Nanti jangan sampai ada yang menggunakan surat keterangan lulus aja, tanpa melampirkan nilai. Nah, jadi nilainya harus dilampirkan. Seperti itu. Dan syarat-syarat itu nanti pada waktu pendaftaran akan diupload ya. Nah, tolong scan-nya itu yang jelas. Jangan sampai scan-nya itu buram ataupun tidak jelas, maka nanti operator akan dikembalikan, ditolak. Nanti ganti aja. Makanya setiap yang daftar itu harus dicek setiap hari. Karena nanti ada pemberitahuan dari operator apakah berkas ini diterima ataupun ditolak.
Jadi pada saat mendaftar itu usahakan pada saat memoto berkas tadi atau scan atau memoto silahkan saja. Tapi lebih simpelnya di foto, nah seperti itu usahakan yang jelas. Jangan sampai tulisannya tidak terlalu jelas karena itu nanti akan ditolak berkasnya kalau misalnya tidak jelas. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Febri, ini sering sekali Pak, waktu tahun-tahun lalu itu sudah pengumuman kelulusan, baru dia mengecek hasil. Nah, itu jangan sampai. Nah, itu jangan sampai, Bala. Jadi kalau kita sudah daftar dan diterima, itu dicek terus. Karena ini akan berdasarkan ranking ya. Mungkin pada waktu mendaftar bisa ranking di bawah 1 sampai 5. Iya, misalnya. Nah, nanti di hari terakhir bisa nanti lepas dari rankingan itu. Nah, keluar. Bisa lagi daftar ya, tapi dengan jurusan yang lain. Ya. Nah, itu seperti itu. Misalnya ini juga Pak, berkasnya ditolak. Nah, berkas ditolak ini juga kadang-kadang ada yang merasa dia nggak diterima di situ. Ya, padahal berkasnya ini tidak jelas. Makanya dilihat alasannya. Jadi pada saat nanti pada saat mendaftar itu usahakan selalu dicek secara berkala. Betul sekali. Ya. Apakah berkasnya ditolak kah atau diterima? Jadi kalau misalnya ditolak, silahkan boleh mendaftar kembali. Nah, satu lagi, operator dalam menolak itu pasti ada alasannya. Nah, misalnya data yang disampaikan atau dikirim tidak jelas. Jadi nanti akan kembali lagi diulang, kemudian ngirim secara yang jelas. Nah, itu untuk artinya dia boleh mendaftar kembali, Pak? Boleh mendaftar selama waktu belum selesai, yaitu tanggal 28 Juli 2023. Biasanya kalau tahun lalu itu tutupnya jam 4. Nah, mungkin untuk yang tahun ini bisa saja karena aplikasi ini aplikasi kerjasama ya Pak ya. Intinya tidak keluar dari jadwal yang ditentukan. Iya. Selama masih dalam jadwal itu mereka masih bisa mendaftar. Kalau misalnya berkasnya ditolak, ya mereka harusnya daftar kembali seperti itu. Daftar kembali dan memang harus wajib ini. Jadi calon harus selalu mengecek biar tahu nanti misalkan walaupun diterima itu pun tahu Pak posisinya rankingnya itu. Ini Pak ya. Mungkin biasanya dia daftarnya di hari pertama itu ranking 5. Ranking 5. Nah, ternyata di hari kedua atau hari ketiga anak tersebut rankingnya turun. Nah, ini harus dicek biar nanti kalau misalkan jatuh itu bisa daftar lagi ke program keahlian yang lain atau alternatif di sekolah yang lain seperti itu. Jadi mereka kalau misalnya sudah di jurusan yang mereka inginkan itu ternyata sudah nilainya di bawah dari rata-rata atau sudah keluar dari perankingan, mereka bisa mendaftar di jurusan yang lain atau juga bisa mendaftar ke sekolah lain seperti itu, Pak. Dan di pendaftaran PPDB ini peserta didik memiliki hak untuk 2 pilihan, Pak. 2 pilihan, apa itu Pak? Pilihannya itu ya jurusan yang dipilih apa, cadangannya apa. Oh, berarti dia boleh memilih 2 jurusan sekaligus? Iya. Oh, boleh. Tapi nanti kalau memang lepas semua ya mau nggak mau kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di jurusan yang pertama yang dia pilih ternyata dia gugur, tidak bisa bersaing di nilai, dia akan jatuh ke pilihan yang kedua atau di jurusan yang kedua. Kalaupun ternyata dia jatuh lagi di jurusan yang kedua, ya, berarti dia harus cari jurusan yang lain lagi gitu. Atau cari sekolah yang lain. Iya, cari sekolah yang lain seperti itu. Ya. Oh iya Pak. Terus kemudian ini juga Pak ada daya tampung. Nah ini kan kita ada 5 jurusan di sekolah kita ini. Untuk daya tampungnya berapa kelas sih yang diperlukan di jurusan tersebut? Baik Pak. Kita itu kalau sudah terbiasa ya dengan jurusan, tapi kita pemakai bahasa yang dipakai lazimnya di dunia SMK, itu namanya konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian yang baru ini Pak ya? Yang baru, jadi ya kalau bahasa awamnya ya jurusan tidak apa-apa. Nah jurusan yang di SMK 3 itu ada 5. Yang pertama itu kuliner. Itu untuk 1 kelas saja. Kuliner ini kemarin kalau yang dulu tata boga ini ya? Tata boga. Jadi yang masak-masak dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua adalah tata busana. Tata busana. Atau dengan nama sekarang itu desain dan produksi busana. Desain dan produksi busana. Kapasitasnya juga 1 kelas. 1 kelas. 1 kelas saja. Kemudian yang ketiga adalah desain komunikasi visual. Itu kita membuka 2 kelas.
Ya. Atau yang dulu namanya multimedia. Multimedia sekarang namanya menjadi DKV atau desain komunikasi visual. Kemudian jurusan yang keempat atau program keahlian yang keempat adalah akuntansi keuangan lembaga atau yang dulu namanya akuntansi. Itu juga kita membuka 2 kelas. 2 kelas. Dan yang terakhir adalah TSM, teknik sepeda motor. Itu kapasitasnya 1 kelas. 1 kelas. Jadi kita total rombongan belajarnya ada 7 dari 5 jurusan. Ya, atau 5 konsentrasi keahlian tadi. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak untuk informasinya. Saya rasa untuk peserta didik, calon peserta didik maksud saya yang menonton sudah sangat jelas. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada beberapa yang kurang jelas, ya silahkan saja bisa menanyakan ke kotak person yang sudah kita sediakan di sosial media. Satu lagi Pak Ibit, ada kelupaan bahwasanya di pendaftaran SMK itu kita ada tes wawancara. Nah, ini yang membedakan antara SMA dengan SMK, karena kalau di SMA kan umum, kalau ini ada kejuruan. Jadi kita akan melihat kemampuan awal lewat tes wawancara itu. Nah, tes wawancara itu yang kita gunakan di SMK 3 nanti bersifat isian saja. Nah, formnya nanti disediakan oleh operator dan adik-adik calon peserta didik nanti bisa download, kemudian diisi sesuai dengan kemampuannya di situ. Itu tes awal untuk masuk. Supaya apa tujuannya wawancara itu? Biar anak yang mendaftar itu mengetahui yang akan tujuan dicapai. Misalkan, jurusan TSM itu kayak apa? Dia tahu sebenarnya seperti itu. Contohnya. Jadi pertanyaannya nanti sesuai dengan jurusan yang dipilih. Iya, sesuai dengan jurusan atau program keahlian yang akan dipilih. Iya, seperti itu. Misalkan dia memilih 2 tadi Pak, yang pilihan pertama yang dipakai. Misalnya nanti gini Pak, berarti mereka bagaimana cara mendapatkan formulir itu? Nah, nanti bisa aja diakses lewat web sekolah. Web sekolah. Nah, nanti atau bisa nanti lewat operator. Menyampaikan. Nah, atau bisa nanti datang tadi. Berarti mereka boleh bisa mendownload atau mereka mengambil langsung ke sekolah. Seperti itu. Berarti ada 2 pilihan itu Pak ya. Jadi formulirnya itu nanti akan ada wawancara berupa soal-soal yang harus dijawab oleh calon peserta didik. Dan itu wajib. Kalau tidak ada berarti ditolak. Ya. Berarti itu wajib. Jadi dipersiapkan untuk calon peserta didik untuk formulirnya nanti bisa diambil ke sekolah atau bisa di-download saja melalui link yang sudah ditentukan. Nanti akan kita informasikan Pak di Facebook, di Instagram, mendownloadnya kemana ini, seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang kita mau tanyakan. Mudah-mudahan bagi calon peserta didik yang menonton ini bisa menjadi informasi untuk mendaftar nantinya di SMK Negeri 3 Sampit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SMK 3 pasti bisa.